Banyak tentara Ukraina yang tidak memiliki pengalaman di medan tempur, ternyata harus menanggung resiko yang sangat besar. Tak sedikit juga di antara mereka yang menyesal karena berperang melawan Rusia. Seperti diungkapkan Ruslan Proektor, seorang tentara Ukraina yang kehilangan kakinya dalam pertempuran mengatakan kepada The Washington Post, bahwa dia tidak akan secara sukarela berjuang untuk negaranya lagi. Dia mengungkapkan pesimisme yang jarang, tetapi berkembang seputar perang. Proektor mengatakan kepada The Washington Post, bahwa dia kehilangan kakinya musim panas ini setelah menginjak ranjau Rusia. Tentara yang menyelamatkan Proektor juga menginjak ranjau, menyebabkan luka tambahan, katanya. Proektor yang sekarang pulih di Kyiv mengatakan, bahwa jika dia diberi pilihan untuk bergabung dengan militer sekarang, dia tidak akan mendaftar. Mereka membawa semua orang dan mengirim mereka ke garis depan tanpa persiapan yang memadai, katanya kepada The Washington Post. Saya tidak ingin berada di tempat di mana orang yang tidak termotivasi. Tidak jelas di brigade mana Proektor bertempur, atau apakah dia memiliki pengalaman militer, sebelum invasi Rusia skala penuh pada tahun 2022. Ukraina berada jauh di dalam serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan kembali wilayah di timur dan selatan negara itu. Banyak unit yang dikirim ke pertempuran di daerah ini, diambil dari brigade yang telah dilatih, dan diperlengkapi dengan tergesa-gesa di negara-negara NATO selama beberapa bulan terakhir. Pasukan ini menderita kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan unit yang lebih berpengalaman, tetapi perlengkapannya lebih buruk. Michael Kaufman, seorang analis militer terkenal, mengatakan kepada The Guardian bahwa kurangnya pelatihan mungkin sangat penting. Saya pikir sangat adil untuk bersikap skeptis, bahwa dengan sedikit pelatihan, Anda dapat membuat unit kohesif, yang dapat tampil dalam pertempuran untuk pertama kalinya, melawan pertahanan yang dipersiapkan dengan baik, katanya. The New York Times melaporkan, beberapa brigade yang dilatih Barat bahkan mulai meninggalkan taktik yang diajarkan Amerika Serikat, karena terbukti tidak efektif. Alih-alih menyerang posisi Rusia secara langsung menggunakan manuver militer Barat yang rumit, banyak anggota militer Ukraina menggunakan serangan artileri dan rudal. Proektor tidak sendirian dalam perasaan suram tentang perang, yang menunjukkan sedikit tanda penyelesaian setelah lebih dari 1,5 tahun. Orang lain yang berbicara dengan The Washington Post, juga menyimpang dari sentimen persatuan dan pembangkangan Ukraina yang berlaku. Dia mengatakan, serangan balasan yang mengecewakan sebagai penyebab memudarnya harapan mereka. Di sisi lain, tindakan tak terpuji dan tidak memiliki solidaritas ditunjukkan warga Kyiv, ibu kota Ukraina, yang kerap berpesta di saat kondisi perang. Padahal, ribuan tentara Ukraina harus bertaruh nyawa melawan prajurit Rusia. Seperti diungkapkan pacar seorang tentara Ukraina kepada The Washington Post, bahwa dia terkejut, bahwa penduduk Kyiv berpesta, dan bersosialisasi saat perang melawan Rusia berkecamuk. Yulia Paltseva, seorang resepsionis di Kyiv mengatakan, semua orang yang menari dan tersenyum harus ingat, bahwa ada tentara seperti pacar saya di parit tanpa rotasi dan ditembaki setiap hari. Paltseva mengatakan, pacarnya saat ini berada di garis depan, dan akan segera bertempur di dekat kota Bakhmut yang dilanda perang. Beberapa orang berharap serangan balasan Ukraina akan menghasilkan terobosan, tetapi pasukan Kyiv telah tertahan oleh pertahanan Rusia. Tapi mereka kecewa, ekspektasi kami lebih tinggi. Jika ini terjadi, itu berjalan lambat, katanya. Ukraina terkunci dalam kerja keras melawan pertahanan ekstensif Rusia, yang mencakup bermil-mil parit yang dalam, ladang ranjau yang diisi dengan bahan peledak dan jebakan, dan parit anti-tank yang menghentikan tentara Kyiv menggunakan tank Leopard, dan kendaraan tempur Bradley mereka yang berharga dari Barat. Terlepas dari meningkatnya kekhawatiran tentang seberapa sukses serangan balik itu, Ukraina telah meraih beberapa kemenangan. Armada kapal permukaan tak berawak yang meledak, terutama kapal drone, telah mengejutkan kapal perang Rusia di Laut Hitam, menyebabkan kerusakan besar dan membantu membuang jalur pasokan laut yang kritis. Dan Anda harus tahu, bahwa NATO saat ini telah putus asa dengan kemampuan tentara Ukraina. Beberapa minggu setelah serangan balasan Ukraina yang sangat dinanti-nantikan, para pejabat negara-negara NATO menggambarkan penilaian yang semakin serius tentang kemampuan pasukan Ukraina untuk merebut kembali wilayah yang signifikan. Mereka masih akan melihat selama beberapa minggu ke depan, apakah ada peluang untuk membuat kemajuan. Tetapi bagi mereka untuk benar-benar membuat kemajuan, yang akan mengubah keseimbangan konflik ini, saya pikir, itu sangat tidak mungkin, kata seorang diplomat senior Barat kepada CNN.
Briefing kami serius. Kami diingatkan tentang tantangan yang mereka hadapi, kata Mike Quilly, seorang anggota parlemen dari Demokrat, yang baru saja kembali dari pertemuan di Eropa, dengan Komandan Amerika Serikat melatih pasukan lapis baja Ukraina. Ini adalah masa perang yang paling sulit. Tantangan utama bagi pasukan Ukraina adalah sulitnya menerobos garis pertahanan berlapis Rusia di bagian timur dan selatan negara itu, yang ditandai dengan puluhan ribu ranjau dan jaringan parit yang luas. Pasukan Ukraina mengalami kerugian yang mengejutkan di sana, menyebabkan komandan Ukraina menahan beberapa unit untuk berkumpul kembali dan mengurangi korban. Rusia memiliki sejumlah garis pertahanan dan mereka belum benar-benar melewati garis pertama, kata seorang diplomat senior Barat. Bahkan jika mereka akan terus berjuang selama beberapa minggu ke depan, jika mereka belum mampu membuat lebih banyak terobosan selama 7-8 minggu terakhir ini, apa kemungkinan mereka akan tiba-tiba, dengan kekuatan yang lebih terkuras, membuatnya? Karena kondisinya sangat sulit, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan, Amerika Serikat mengakui kesulitan yang dihadapi pasukan Ukraina, meskipun tetap berharap untuk kemajuan baru. Kami semua menyadari, ini akan lebih sulit dan lebih lambat dari yang diinginkan siapapun, termasuk Ukraina, tetapi kami masih percaya ada waktu dan ruang bagi mereka, untuk dapat membuat kemajuan, kata pejabat tersebut. Beberapa pejabat mengatakan, mendekati musim gugur, saat cuaca dan pertarungan kondisi diperkirakan akan memburuk. Selain itu, para pejabat NATO mengatakan, lambatnya kemajuan telah mengungkap kesulitan untuk mengubah pasukan Ukraina menjadi unit-unit tempur mekanis gabungan, kadang-kadang hanya dengan 8 minggu pelatihan tank-tank yang dipasok Barat dan sistem senjata baru lainnya. Kurangnya kemajuan di lapangan adalah salah satu alasan pasukan Ukraina lebih sering menyerang di dalam wilayah Rusia, untuk mencoba dan menunjukkan kerentanan Rusia, kata seorang pejabat senior militer Amerika Serikat. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhnyi, mengatakan kepada Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley, bahwa pasukan Ukraina selangkah demi selangkah menciptakan kondisi untuk maju. Zaluzhnyi menambahkan, bahwa dia telah memberitahu Milley, bahwa pertahanan Ukraina kokoh. Prajurit kami melakukan yang terbaik. Musuh sedang melakukan aksi penyerangan aktif ke berbagai arah, tetapi tidak berhasil, kata Zaluzhnyi kepada Milley, menurut pembacaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Ukraina. Berbicara tentang situasi di selatan, di mana pasukan Ukraina telah berjuang untuk mendapatkan tanah, Zaluzhnyi berkata, pertempuran sengit berlanjut, pasukan Ukraina selangkah demi selangkah terus menciptakan kondisi untuk maju. Inisiatif ada di pihak kita. Penilaian terbaru ini mewakili perubahan yang nyata dari optimisme pada awal serangan balasan. Para pejabat ini mengatakan harapan itu tidak realistis, dan sekarang berkontribusi pada tekanan terhadap Ukraina dari beberapa pihak di Barat, untuk memulai negosiasi perdamaian, termasuk mempertimbangkan kemungkinan konsesi teritorial. Putin sedang menunggu ini, dia bisa mengorbankan tubuh dan mengulur waktu, kata Quilly. Beberapa pejabat khawatir, melebarnya kesenjangan antara ekspektasi dan hasil, akan memicu permainan menyalahkan di antara pejabat Ukraina dan pendukung Barat mereka, yang dapat menciptakan perpecahan dalam aliansi, yang sebagian besar tetap utuh hampir 2 tahun setelah perang. Masalahnya, tentu saja, di sini adalah prospek permainan menyalahkan, bahwa Ukraina kemudian akan menyalahkan kami, kata seorang diplomat senior Barat. Bulan lalu di Forum Keamanan Aspen, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjuk lambatnya kedatangan sistem senjata yang lebih canggih dari Barat, sebagai alasan lambatnya kemajuan pasukan Ukraina sejauh ini. Kami memang berencana untuk memulai serangan balasan pada musim semi, tetapi kami tidak melakukannya, kata Zelensky. Karena sejujurnya, kami tidak memiliki cukup amunisi dan persenjataan, dan tidak cukup brigade yang terlatih dengan baik. Maksud saya terlatih dengan baik dalam senjata-senjata ini. Kemudian, di sisi lain, Polandia kirim 10.000 tentara di perbatasan Belarusia. Menteri Pertahanan Mariusz Błaszczak menyatakan, Polandia akan mengerahkan ribuan pasukan tambahan ke perbatasannya dengan Belarusia, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan itu. Berbicara kepada Radio Polski pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, Błaszczak menyatakan, kami memindahkan tentara lebih dekat ke perbatasan dengan Belarusia untuk menakut-nakuti agresor, sehingga dia tidak berani menyerang kami. Dia menambahkan, keamanan di kawasan itu akan didukung 10.000 tentara, dengan 4.000 ditugaskan untuk mendukung langsung penjaga perbatasan, dan 6.000 lainnya ditahan sebagai cadangan.
Pernyataan pejabat itu datang tak lama setelah Kementerian Pertahanan Polandia menyetujui permintaan pejabat perbatasan untuk mengirim 1.000 tentara tambahan ke daerah itu. Belakangan, otoritas Polandia berubah pikiran, memutuskan menambah jumlahnya menjadi 2.000. Blaszczak juga mengecam Belarusia. Dia mengulangi tuduhan 2 helikopter Belarusia melanggar wilayah udara Polandia pekan lalu. Dia menyebut insiden yang dituduhkan itu sebagai provokasi lain. Minsk membantah tuduhan itu, dengan mengatakan pihaknya telah memberi Warsawa data terperinci tentang masalah tersebut. Segala sesuatu yang terjadi di Belarusia, dikoordinasikan dengan tindakan Rusia, ungkap Blaszczak, tanpa memberikan bukti apapun. Dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Polandia juga membunyikan alarm, atas dugaan upaya para migran melintasi perbatasan Belarusia secara ilegal. Pejabat Polandia juga ketakutan dengan dugaan upaya agen, yang bekerja untuk kontraktor pertahanan Rusia, Wagner Group, menyusup ke negara itu. Banyak pejuang Wagner pindah ke Belarusia, setelah upaya pemberontakan singkat di Rusia, dengan beberapa dari mereka sekarang terlibat dalam pelatihan pasukan Minsk. Komentar Blaszczak juga muncul, setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan pada Rabu, bahwa Moskow akan memperkuat pasukannya di perbatasan barat, di tengah kebuntuan atas konflik Ukraina. Dalam pidatonya, dia menggambarkan Polandia sebagai instrumen utama kebijakan anti-Rusia Amerika Serikat. Dia juga mengklaim Warsawa secara aktif berusaha membangun tentara paling kuat di Eropa. Menurut pejabat Polandia, pasukan mereka sekarang berjumlah sekitar 170.000 tentara. Admin Fakta menyenangkan mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.